Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nazwan India dengan NIM 2309. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang kelas-kelas bahasa dan mesin pengenalannya. Ini ada daftar istilah simbol-simbol. Pertama ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, lota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, chi, psi, omega. Nah, untuk tujuan instruksionalnya, kita setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang definisi secara formal tentang tata bahasa, bahasa, dan kelas-kelas bahasa dengan pendekatan teori himpunan. Mahasiswa juga akan memahami operasi-operasi dasar yang dapat dilakukan pada bahasa dan juga mengenali dan memahami kelas-kelas bahasa berdasarkan karakteristik tata bahasanya. Secara umum, juga diharapkan memahami jenis-jenis otomata yang mengenali bahasa dari berbagai kelas bahasa tersebut. Untuk tata bahasa dan bahasa, dalam bab 1 telah disinggung secara singkat tentang bagaimana bahasa natural dengan bahasa formal. Pada kajian selanjutnya, yang dimaksud dengan bahasa dalam pembahasan tulisan ini adalah bahasa formal. Telah dijelaskan bahwa tidak lebih dari himpunan yang dapat berhingga atau tak hingga dari string-string yang diproduksi dengan aturan-aturan yang disebut dengan tata bahasa. Berikut ini adalah definisi secara lebih konkret apa itu tata bahasa dan bahasa. Untuk definisi pertama, tata bahasa atau grammar, G didefinisikan sebagai tupel 4. G ada epsilon, N, S, P, di mana epsilon ini himpunan berhingga dari simbol-simbol abjad, alfabet, atau vokabulari. Simbol-simbol elemen epsilon dan rangkaian simbol-simbol yang terdiri dari elemen epsilon dinamakan juga dengan simbol terminal. Simbol terminal dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C atau abjad 0, 1, 2. N adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol yang disebut sebagai simbol non-terminal, yaitu simbol-simbol yang dapat digantikan oleh simbol lain. Dalam bahasa natural, simbol non-terminal adalah S, NP, VP, ADJ, dan lain-lain. Sedangkan dalam bahasa formal, simbol non-terminal dilambangkan dengan abjad huruf besar atau cukup satu huruf besar saja, misalnya A, B, atau C. Untuk S, sebuah simbol yang dinamakan simbol awal atau star simbol. Simbol S ini merupakan awal penurunan seluruh string anggota bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa G tersebut. Untuk P, ini adalah himpunan berhingga aturan-aturan produksinya. Aturan produksi tersebut merupakan ekspresi yang dapat dituliskan sebagai alfa menuju beta. Dengan alfa dan beta, masing-masing adalah string atau rangkaian simbol-simbol yang dapat terdiri dari simbol terminal atau simbol non-terminal, misalnya A menuju BA. Catatan, penulisan grammar di beberapa buku ditulis sebagai G dalam kurung VT, SP, dan 8. V adalah himpunan vokabulari atau himpunan seluruh simbol yang ada, baik simbol terminal maupun non-terminal. Sehingga dalam hal ini, V tersebut dari S atau star simbol, N atau non-terminal simbol, dan T atau terminal simbol, atau dapat ditulis dengan V sama dengan T gabungan N. Untuk operasi-operasi string suatu tata bahasa, itu operasi concatenation. Pada prinsipnya, teori bahasa akan selalu menggunakan sebuah operasi penggabungan atau concatenation. Karena pada hakikatnya, string atau kata atau kalimat adalah penggabungan dari simbol-simbol. Kata adalah penggabungan huruf, kalimat adalah penggabungan kata-kata. Tetapi, sekali lagi perlu dicatat bahwa dalam bahasa formal, string atau kata
atau kalimat semuanya dianggap sama, yaitu rangkaian simbol-simbol yang disebut dengan string atau untayan. Selanjutnya, operasi penggabungan didefinisikan sebagai alfa beta sama dengan alfa ditambah beta sama dengan string. Alfa digandengkan atau dirangkaikan dengan string beta. Alfa adalah rangkaian simbol-simbol dan beta juga rangkaian simbol-simbol yang sekali lagi dapat berupa simbol non-terminal atau terminal. Untuk contoh 2.1 ini, alfa sama dengan AB besar, AB kecil. Untuk beta, BB besar, A kecil. Maka alfa beta sama dengan AA besar, BB kecil, AB kecil, BB besar, A kecil. Dan beta alfa sama dengan BB besar, A kecil, AB besar, AB kecil. Nah, perlu diingat juga bahwa operasi penggabungan ini tidak bersifat komutatif. Artinya, alfa beta tidak sama dengan beta alfa, kecuali jika alfa sama dengan beta. Untuk panjang string alfa dimasukkan sebagai banyaknya simbol dalam string alfa. Maka panjang string dilambangkan sebagai kardinalitas alfanya. Contohnya alfa sama dengan ABC, maka kardinalitas alfa adalah 3. Untuk alfa sama dengan ABC yang kecil, maka kardinalitas alfanya adalah 3. Panjang string tidak diperhatikan apakah simbol tersebut terminal atau non-terminal. Setiap simbol dihitung memiliki panjang 1. Untuk empty string atau epsilon atau lambda, suatu string khusus yang panjangnya 0 atau string yang terdiri dari tak satupun simbol disebut sebagai string kosong atau empty string yang dilambangkan dengan epsilon atau lambda. String kosong memiliki sifat penggandeng. Bagi berikut, alfa epsilon sama dengan epsilon alfa sama dengan alfa. Untuk penutup atau closure, jika dimiliki himpunan A, maka closure-nya dari A dinotasikan dengan A bintang. Didefinisikan sebagai A bintang sama dengan A pangkat 0 digabungkan A pangkat 1 digabungkan A pangkat 2 digabungkan titik-titik sampai A pangkat tak terhingga. Dengan dinotasikan A pangkat N sebagai gandengan, yaitu A titik-titik A sebanyak N kali atau A digandengkan dengan A sebanyak N kali. Untuk definisi lebih formal dapat ditulis secara rekursif sebagai A pangkat N sama dengan A kali A pangkat N kurang 1. A pangkat N kurang 1 sama dengan A kali A pangkat N kurang 2. A pangkat N kurang 2 sama dengan A kali A pangkat N kurang 3. Sampai akhirnya A sama dengan A kali A pangkat 0 dan hasilnya A pangkat 0 sama dengan epsilon. Nah, untuk contoh kedua ini, jika A sama dengan 0, maka A pangkat bintang sama dengan epsilon, 0,0, 0,00, 0,000, sampai seterusnya. Jika B sama dengan 0 dan 1, maka B pangkat B bintang sama dengan epsilon, 0,1, 0,00, 0,01, 0,10, 0,11, 0,000, sampai seterusnya. B bintang diperoleh dari B bintang sama dengan B pangkat 0 digabungkan B pangkat 1 digabungkan B pangkat 2 digabungkan sampai seterusnya. Di mana B pangkat 0 ini adalah sama dengan epsilon. B pangkat 1 sama dengan B sama dengan 0 dan 1. B pangkat 2
sama dengan BB sama dengan 0,1, 0 dan 1, 0 dan 1 sama dengan 00,01, 10,11. B pangkat 3 sama dengan B pangkat 2 sama dengan 0 dan 1, 00,01,10,11 sama dengan 0,00,001,011,100,101,110,110,111 dan seterusnya. Dengan demikian, perlu dicermati secara hati-hati bahwa 0 dan 1 bintang tidak sama dengan 01 bintang. Karena 0 dan 1 bintang sama dengan epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, sampai seterusnya. Sedangkan 01 bintang sama dengan epsilon, 01, 0101, 010101 dan seterusnya. Nah, untuk positive closure atau himpunan A juga didefinisikan suatu closure yang disebut dengan positive closure A pangkat plus, yang didefinisikan sebagai A plus sama dengan A pangkat 1 digabungkan A pangkat 2 digabungkan sampai A pangkat tak terhingga. Dengan demikian dapat ditulis pula bahwa A bintang sama dengan A pangkat plus digabungkan epsilon atau A pangkat plus sama dengan A bintang dikurang epsilon. Oke, kita masuk di bahasa yang dibangkitkan oleh grammar G. Definisi 2, bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa G adalah himpunan seluruh string yang dapat dilambangkan oleh grammar G dengan ditulis sebagai L dalam kurung G. Nah, L dari G sama dengan himpunan semua W yang merupakan elemen dari sigma bintang, sehingga S menghasilkan W melalui turunan 0 kali atau lebih. Dengan simbol S sigma bintang, sehingga dibaca seluruh rangkaian string W yang dapat diturunkan dari S dengan sembarang produksi dalam P. Dan sembarang penurunan string W adalah hanya terdiri dari simbol-simbol terminal saja atau empty string. Contohnya, dimiliki suatu tata bahasa G dalam kurung sigma N S P dengan sigma sama dengan A, B, N sama dengan A, B, dan P sama dengan S menuju A besar dan kecil. S menuju A besar, B besar, A menuju A kecil, B menuju B kecil, B menuju epsilon. Tentukan bahasa yang dibangkitkan oleh grammar G di atas. Nah, kita jawab, bahasa yang dibangkitkan adalah L, G, sama dengan A, B, B, dan masing-masing diperoleh dari pohon penurunan. Nah, untuk di sini ada 3 pohon. Yang di pohon pertama ini adalah simbol S yang diturunkan A besar, A kecil. Nah, kemudian A besar ini diturunkan lagi menjadi AA, sehingga menghasilkan string AA. Pada pohon kedua ini, S diturunkan menjadi A, B, menghasilkan AA dan B. Sehingga string yang terbentuk adalah AAB. Yang pohon ketiga ini adalah S menghasilkan AB, lalu menghasilkan AA dan epsilon. Maka menghasilkan AA epsilon. Atau penulisan yang lebih singkat dari proses penurunannya adalah untuk AAA adalah S menuju A besar A kecil menuju AAAA.
AAB diperoleh dari penurunan S menuju AB besar, menuju AAB besar, menuju AAB. AA diperoleh dari penurunan S menuju AB besar, menuju AAB besar, menuju AA epsilon, menuju AA. Untuk hierarki tata bahasa, menurut Noam Chomsky, di tahun 1950, tata bahasa formal dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan hierarki. Biasanya disebut hierarki tata bahasa menurut Chomsky. Pengelompokan tata bahasa menurut Chomsky ini ditentukan oleh aturan produksi yang dimiliki oleh grammar, yaitu tata bahasa tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Andaikan aturan produksi dalam satu grammar G dituliskan sebagai alpha menuju beta, dengan masing-masing alpha dan beta adalah string-string yang dapat terjadi dari simbol non-terminal ataupun simbol terminal, atau alpha, beta, epsilon, sigma, digabung n bintang. Maka masing-masing kelas tata bahasa dibagi sebagai berikut. Tata bahasa tipe 0 atau non-restricted grammar, tata bahasa tipe 0 atau biasanya disebut sebagai non-restricted grammar adalah tata bahasa yang paling luas. Juga biasanya disebut dengan frase structured grammar. Tata bahasa tipe 0 adalah tata bahasa yang memiliki aturan produksi alpha menuju beta dengan batasan alpha adalah minimal terdiri dari satu simbol atau non-terminal atau alpha, epsilon, sigma, gabungan n, bintang, n, sigma, gabungan n, bintang. Beta adalah tidak terbatas atau beta, epsilon, sigma, gabungan n, bintang. Nah, untuk contohnya, dimiliki grammar G, sigma, n, s, p dengan sigma sama dengan a, b, n sama dengan a, b, s, dan p sama dengan s menuju ab besar a menuju bb besar, b menuju ab kecil, aa besar menuju ab kecil, bb menuju aa kecil. Nah, bisa diperhatikan bahwa string adalah ab, 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 A dan AAA adalah string-string yang diproduksi oleh grammar tersebut. Untuk jawabannya, jika kita cermati produksinya yang ada, terlihat bahwa seluruh produksi yang ada memenuhi syarat grammar tipe 0, yaitu string kiri dan dalam aturan bahasa minimal terdapat satu non-terminal. Untuk penurunan AB, AB, ABA ditempuh dari proses penurunan S menuju AB besar A, BBB besar A kecil, AB kecil, B besar A kecil menuju AB A kecil. Penurunan string AAA ditempuh dengan penurunan berikut. S menuju AB besar A kecil, BB besar A kecil menuju AAA kecil. Untuk tata bahasa tipe 1 atau konteks sensitif grammar adalah tata bahasa tipe 0 yang memiliki aturan produksi alpha menuju beta dengan tambahan bahasa alpha, panjang alpha kurang lebih sama dengan beta jika dalam bentuk S menuju epsilon, yaitu panjang string alpha lebih kecil atau sama dengan panjang string beta. Contohnya, dimiliki grammar G, sigma, n, sp dengan sigma a, b, n sama dengan a, b, s, dan p sama dengan s menuju ab besar a kecil, a besar menuju bb besar, b besar menuju ab kecil, ab besar menuju a besar, a besar menuju a kecil, a besar menuju epsilon. Apakah tata bahasa ini termasuk dengan tipe 1? Bandingkan dengan tata bahasa contoh 2,4 tadi. Sebelumnya, apakah termasuk tipe 1? Tunjukkan bahwa string A termasuk anggota bahasa. Nah, untuk grammar contoh ini memenuhi tata bahasa tipe 0 atau
dan tipe 1. Sedangkan tata bahasa pada contoh yang sebelumnya hanya memenuhi tipe 0 dan tidak memenuhi tipe 1 karena aturan produksi yaitu BBB besar menuju AA kecil. Pada contoh yang sebelumnya, penurunan string A ditempuh dengan S menuju AB besar, A kecil menuju AAA besar, A kecil menuju epsilon 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 A kecil menuju A. Untuk tata bahasa tipe 2 atau konteks free grammar, yaitu tata bahasa tipe 1 yang memiliki aturan produksi alfa menuju beta dengan tambahan bahasa alfa hanya terdiri dari satu simbol non-terminal saja atau alfa epsilon n. Beta tidak dibatasi atau beta epsilon sigma gabungan n bintang. Contohnya, tunjukkan bahwa contoh yang sebelumnya tadi adalah tidak termasuk pada grammar tipe 2. Jawabannya, jika diperhatikan, aturan produksi pada contoh sebelumnya itu yaitu S menuju AB besar A kecil, A besar menuju BB besar, B besar menuju AB kecil, AB besar menuju AAA besar, A besar menuju AA kecil, A besar menuju epsilon. Ada aturan AB besar menuju AAA besar, yaitu aturan produksi di mana ruas kiri AB besar memiliki panjang lebih dari 1. Ini melanggar aturan untuk grammar tipe 2. Dengan demikian tidak termasuk grammar tipe 2. Untuk tata bahasa tipe 2 atau regular grammar, yaitu tata bahasa tipe 2 yang memiliki aturan produksi, yaitu alfa menuju beta, dengan tambahan batasan alfa hanya terdiri dari satu simbol non-terminal saja, atau alfa epsilon n. Beta dalam bentuk salah satu di antara A, AB besar atau epsilon, di mana A adalah simbol terminal dan B adalah simbol non-terminal. Dalam tata bahasa tipe 3 ini merupakan tata bahasa yang paling ketat atau paling banyak aturannya dari hierarki tata bahasa yang ada. Cara diagram keempat tata bahasa dapat digambarkan sebagai berikut. Makin kecil dia, maka makin banyak aturannya. Ya. Untuk contohnya, dimiliki grammar G, sigma N, S, P, dengan sigma A, B, N, sama dengan A, B, S, dan P adalah S menuju A, kecil A besar, A besar menuju A kecil A besar, A besar menuju B besar, B besar menuju B kecil B besar menuju epsilon. Maka tentukan bahasa yang dibangkitkan oleh tata bahasa reguler berikut. Penurunan S menuju A kecil A besar menuju A kecil B besar menuju A kecil epsilon menuju A kecil menghasilkan string A. Penurunan ini memiliki hasil S menuju A kecil A besar menuju AA kecil A besar menuju AAA kecil A besar menuju titik-titik A titik-titik AA kecil B besar menuju AAA titik-titik A kecil epsilon menuju AAA titik-titik AA kecil. Hasilnya adalah AAA titik-titik AA kecil. Untuk penurunan S menuju A kecil A besar menuju AA kecil A besar menuju AAA kecil A besar menuju titik-titik AAA titik-titik AA kecil B menuju AA titik-titik A kecil B besar menuju AAA titik-titik AA kecil B kecil epsilon. Hasilnya adalah AAA titik-titik AA kecil B kecil. Penurunannya adalah S menuju A kecil A besar menuju AA kecil A besar menuju AAA kecil A besar menuju titik-titik AAA titik-titik AA kecil B besar menuju AAA titik-titik AB kecil B besar menuju AAA titik-titik AA BB kecil
B besar. Menuju A titik A B titik B kecil B besar. Menuju A titik A B titik B kecil epsilon. Menuju A titik B titik B kecil. Hasilnya adalah A titik B titik B. Maka bahasa yang dibangkitkan adalah sederetan A dengan jumlah minimal 1 buah diikuti sederetan B dengan jumlah minimal 0 buah, atau dapat dituliskan sebagai berikut. LG sama dengan AA bintang B bintang, di mana A bintang sama dengan A pangkat 0 digabungkan A pangkat 1 digabungkan A pangkat 2 titik digabungkan sampai A tak terhingga. B bintang sama dengan B pangkat 0 digabungkan B pangkat 1 digabungkan B pangkat 2 titik sampai digabungkan dengan B tak terhingga. Untuk mesin pengenalan bahasa, beberapa tingkatan tata bahasa melahirkan beberapa tingkatan bahasa. Tata bahasa reguler membangkitkan bahasa reguler. Tata bahasa bebas konteks membangkitkan bahasa bebas konteks dan seterusnya. Mesin abstrak yang merupakan pengenalan dari berbagai tingkat bahasa tersebut dimulai dari paling sederhana, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah bahasa reguler, yaitu mesin pengenalannya atau finite stage automata. Yang kedua, bahasa bebas konteks atau mesin pengenalannya push down automata. Yang ketiga, bahasa konteks sensitif atau mesin pengenalannya linear bounded automata. Yang keempat itu bahasa unrestricted. Mesin pengenalannya itu adalah mesin Turing. Nah, untuk pembahasan mengenai mesin-mesin abstrak, pengenalan suatu bahasa akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Maka, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.